Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai cara melakukan registrasi guna nantinya bisa mendaftar di KAI Wisata atau www.kawisata.id. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat akun sehingga nantinya bisa mendaftar rekrutmen tenaga kerja di KAI Wisata, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, bahwasanya informasi lowongan pekerjaan bisa teman-teman cari pada laman pencarian atau websitenya www.kawisata.id. Ya, teman-teman silahkan masuk di Google Chrome, silahkan ketikkan kata kunci KAI Wisata, nanti akan keluar hasil pencarian. Pilih yang www.kawisata.id, nanti akan keluar seperti ini. Ya, setelah keluar seperti ini, teman-teman semuanya scroll ke bawah, geser ke bawah, nanti akan ada laman rekrutmen.kawisata.id. Di laman ini akan ada informasi mengenai hasil pengumuman, berikut informasi lowongan pekerjaan, dan nanti teman-teman bisa melakukan registrasi. Ketika diklik, nanti kita akan diarahkan ke sini. Ya, di sini ada home, ada lowongan, ada pengumuman. Kita klik pada bagian registrasi, nantinya kita diminta untuk melakukan create account atau melakukan registrasi sehingga kita bisa masuk atau bisa apply pada lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Oke, kita coba masukkan datanya dengan lengkap. Nanti silahkan kalau sudah lengkap register saja atau bayar apply sama kartu pendaftaran. Kita coba cek pada bagian view data. Oke teman-teman, ini masih loading. Kita cek pada bagian view data ada yang perlu dilengkapi atau tidak, karena memang ini harus dilengkapi satu-satu. Oke, ini kita register tadi kan otomatis beberapa data dari mulai view data, pendidikan, dokumen itu kan berwarna merah semuanya. Teman-teman nanti klik supaya datanya lengkap. Nah, ini saya berikan contoh, misalkan data itu sudah dilengkapi ya teman-teman, sehingga di sini biodata lengkap, pas foto lengkap. Nah, ketika teman-teman akan mengupload pas foto, ini pastikan ukuran daripada filenya itu tidak terlalu banyak. Ini saya upload fotonya ukurannya tidak lebih dari 200 KB dan saya menggunakan ekstensi filenya PNG ya. Silahkan dilengkapi. Terus untuk pas fotonya seperti apa? Di sini saya berikan contoh. Ini misalnya untuk pas foto seluruh badan ya teman-teman. Seperti ini. Terus untuk pas foto yang pertama ini kan pas foto pelamar. Pas foto ini ya seperti pas foto ijazah. Kalau yang ini foto full badan seperti yang saya tunjukkan di ini. Terus yang selanjutnya di sini yang perlu saya bahas, karena pas foto ini tidak perlu dibahas ya. Intinya ialah ketika mengisi biodata itu sesuaikan data dengan biodata asli teman-teman. Terus kalau saat upload foto ini jangan patah semangat, karena memang ketika upload itu sedikit susah, lumayan susah, jadi perlu diulang-ulang. Dan pastikan ukuran fotonya jangan terlalu besar, jangan lebih dari 200 KB dan tipe filenya PNG. Nah, yang perlu saya bahas di sini ialah bagian pendidikan. Di bagian pendidikan ini silahkan diklik. Ini saya mau editing, saya mau menunjukkan isian saya. Karena dari teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara memasukkan untuk nilai. Ini saya berikan contoh pendidikan. Di sini jenjangnya tadi saya isi jenjang SLTA, jurusannya teknik komputer jaringan, tanggal lulus 6 Mei 2022, nilai rata-rata ijazah itu 8,3 ya. Ini terserah teman-teman mau menggunakan apa. 8,3 ini berarti kan saya menggunakan skala 1 sampai dengan 10. Kalau di ijazah teman-teman 85 berarti sama
teman-teman bisa menuliskan 85 atau bisa menuliskan 8,3. Terus sekolah institusi contohnya ini SMK Negeri 1 Buai Bahuga, kabupaten silahkan dipilih ya, tidak perlu diketik, pilih saja, scroll nanti akan keluar. Terus nilai rata-rata UAN atau IPK. Nah, ini bagi teman-teman yang lulus tahun 2020, 2021, 2022, otomatis tidak ada yang namanya ujian akhir nasional. Yang ada hanya nilai ujian sekolah yang ada di belakang ijazah. Lalu nilai yang digunakan apa? Ini yang saya contohkan teman-teman menggunakan nilai yang ada di belakang ijazah. Tetapi untuk nilai rata-rata UAN ini tidak bisa menggunakan skalanya 100, tapi menggunakan skala tidak bisa menggunakan skalanya 100, tapi menggunakan skala 1 sampai dengan 10. Misalnya, ini saya contohkan tadi nilai rata-rata ijazahnya 83 ya, atau 8,3 di sini. Di sini ditulis saja 8,3. Ya. Setelah itu akreditasi ini sesuaikan dengan status akreditasi teman-teman ketika lulus. Lulusnya kapan? Akreditasinya apa? Misal lulus tahun 2022, silahkan dicek akreditasi sekolahnya apa, B, C, ataupun A. Setelah itu baru klik submit. Nanti akan keluar hasil pengisian kita. Nah, ketika kita mengisi pada bagian kualifikasi jenjang pendidikan, ini pun harus sabar karena cukup lumayan membutuhkan waktu ya. Jadi sedikit loading. Jadi dipastikan dulu teman-teman sampai pada bagian bawah ini keluar. Kalau memang ada kekeliruan, bisa klik jika ada kekeliruan bisa klik edit atau bahkan teman-teman delete saja. Ya. Jadi tidak perlu bingung untuk nilai UAN sama nilai rata-rata ijazah. Lalu bagaimana bagi teman-teman yang lulus tahun 2019 ke bawah? Ini tidak perlu khawatir karena memang sudah ada nilai UAN-nya. Bagaimana cara menghitung nilai rata-rata ujian akhir nasional? Sudah ada di video saya sebelumnya, bisa dicek di konten saya ya. Cara menghitung nilai ujian akhir nasional. Oke? Jadi seperti itu ya, intinya ialah dicoba terus ya teman-teman. Saya ingatkan kembali, bagi yang lulus tahun 2019, 2020, 2021, 2022 tidak ada nilai ujian akhir nasional, gunakan saja nilai yang ada di belakang ijazah. Tetapi dikonversi dalam skala 1 sampai 10. Kalau nilainya rata-rata ijazah itu misal 94, maka di sini ditulis saja 9,4. Komanya menggunakan titik ya. Di sini mau menggunakan 94 juga silahkan, karena biasanya sekolah itu juga menggunakan skala 1 sampai 10 sampai dengan 100 gitu ya, kalau sudah di submit. Nah, terus pada bagian yang selanjutnya ini hanya sebagai contoh saja, yaitu bagian dokumen. Bagian dokumen ini juga harus diupload sesuai dengan kategorinya ya teman-teman. Di sini kebetulan saya hanya memberikan contoh saja, sehingga yang saya upload ialah foto sembarang. Nah, dokumen ini kan ada beberapa tipe. Yang pertama identitas KTP, ijazah SLTA, sertifikat TOEFL atau transkrip nilai UN atau UAN SLTA. Jadi kalau transkrip nilai ya upload saja nilai yang ada di belakang ijazah bagi teman-teman yang lulus tahun 2020, 2021, 2022. Kalau teman-teman yang lulus tahun 2019 ke bawah, maka ya upload saja ijazah depan belakang dan SKHUN. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu, sudah diisi semuanya, misalkan ini saya berikan contoh, misalkan sudah diisi. Ini saya masuk ke dashboard kembali. Ini misalnya sudah diisi semuanya, posisinya sudah lengkap. Ini misal sudah ya. Maka kita cari yang lowongan. Kita klik lowongan. Oke.
Kalau sudah kita klik lowongan, maka nanti akan ada informasi lowongan pekerjaan yang masih bisa dilamar. Contohnya ini sudah terlambat, jadi kita tidak fokus ke situ, kita pilih yang ini karena penutupannya tanggal 29. Oke, kita pilih ini. Kita tunggu, lumayan lama ya teman-teman loadingnya, karena memang seperti ini, jadi harus sabar. Oke, kita masuk di informasi lowongan. Kalau sudah di sini teman-teman pun bisa melihat kriterianya apa, ya. Terus tahapannya apa juga bisa melihat. Terus yang selanjutnya, nah di sini ada tombol apply. Klik saja teman-teman, diklik. Nah ini lama juga, ya. Diklik saja tombol apply-nya. Ya, semisal sudah diklik ya sudah, artinya teman-teman sudah melakukan pendaftaran untuk KAI Wisata berdasarkan informasi lowongan yang ada. Ini misal saya kembali lagi, kita sudah apply nih. Menu apa saja yang ada di bagian dashboard untuk akun kita sudah apply. Nanti akan masuk di sini teman-teman, riwayat apply. Di sini juga ada pengumuman. Jadi nanti beberapa informasi mengenai rekrutmen KAI Wisata akan keluar di sini. Di sini ada riwayat apply dan di sini juga ada kartu pendaftarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya bagaimana cara login ke akun KAI Wisata, membuat sampai dengan cara melakukan pendaftaran di KAI Wisata. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bernilai positif dan bisa memberikan informasi ke teman-teman semuanya yang saat ini akan mendaftar sebagai tenaga kerja di KAI Wisata, khususnya yang dalam hal ini ada bagian customer service ya, on trend untuk penempatan wilayah KCI Jabodetabek tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.